Halo apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengikuti program vaksinasi yang ditetapkan pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada juga melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Saya, Mufti Al-Farabi, akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. UNESA dan Pemprov Jatim tanam mangrove di Pantai Bohai. Mahasiswa FT UNESA gelar webinar nasional. Universitas Negeri Surabaya lakukan kerjasama dengan Lab School UNESA. LPPM UNESA gelar webinar sosialisasi penelitian dan PKM 2022. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, Pemprov Jatim bersama Rektor UNESA dan mahasiswa UNESA lakukan kegiatan tanam pohon mangrove di kawasan wisata Binor Harmoni. Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes serta puluhan mahasiswa bersama dengan Koordinator SMCC UNESA turut berpartisipasi dalam kegiatan nandur mangrove bersama Gubernur Jawa Timur dan jajarannya di Pantai Bohai, Kabupaten Probolinggo pada Minggu 26 Desember 2021. Lokasi penanaman mangrove merupakan kawasan wisata Binor Harmoni yang difungsikan sebagai wisata edukasi dan konservasi ekosistem mangrove. Lokasi penanaman mangrove ini merupakan upaya perlindungan garis pantai dari abrasi. Dalam kegiatan nandur mangrove ini, sebanyak 1.000 batang yang terdiri dari Avicennia sp 500 batang dan cemara laut sebanyak 500 batang. Penanaman ini merupakan simbol dari total penanaman 95.000 batang yang akan ditanam di area dengan luas 30 hektar. Tahun 2021 di Jawa Timur, telah dilakukan penanaman mangrove sebanyak 881.508 batang pada lahan seluas 295,62 hektar. Direncanakan pada tahun 2022 akan dilakukan penanaman mangrove di Jawa Timur seluas 1.280 hektar. Energi baru kali ini adalah hadirnya Pak Rektor UNESA dan mahasiswa UNESA yang saat disnatalis tanggal 21 yang lalu saya menawarkan untuk bisa turun bareng karena begitu banyak yang harus kita tanam, begitu luas areanya, maka bersama bersinergi menjadi bagian yang sangat penting untuk kita bangun bersama. Gubernur Jawa Timur, Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI, turut menyampaikan bahwa kegiatan tanam mangrove merupakan upaya Pemprov Jawa Timur untuk merehabilitasi mangrove nasional. Gubernur Jawa Timur juga menyampaikan bahwa sudah menjadi tugas semua pihak untuk menjaga dan merawat ekosistem alam. Jadi acara penanaman mangrove yang ada di beberapa titik di Jawa Timur, ini adalah titik yang kelima. Ini adalah upaya Mbak Gubernur Jawa Timur untuk pertama adalah melestarikan, kedua ada unsur sosial, ada unsur ekologi, dan ada unsur di mana bahwa ketika kita menanam mangrove itu paling tidak sudah dipersiapkan untuk anak-anak kita, anak cucu kita ke depan. Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes mengapresiasi program dan kegiatan Pemprov Jawa Timur yang salah satunya memprioritaskan kelestarian alam. Semangat pembangunan Pemprov Jawa Timur tidak hanya berfokus pada infrastruktur semata, tetapi juga bagaimana memastikan alam tetap lestari. Rektor UNESA juga menambahkan bahwa UNESA selalu mendukung program Pemprov Jawa Timur dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Dari Probolinggo, tim liputan KCTV melaporkan. Mahasiswa Fakultas Teknik UNESA gelar webinar nasional mengenai multimedia compression. Kegiatan ini digelar pada Rabu 29 Desember 2021. Selain itu, webinar ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah Teknik Kompresi Multimedia Present.
Akhir tahun tidak menyurutkan semangat para mahasiswa untuk terus berkarya dalam belajar. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik UNESA mengadakan webinar nasional tentang multimedia compression pada Rabu 29 Desember 2021. Kegiatan ini merupakan bagian dari program mata kuliah Teknik Kompresi Multimedia Present. Dosen Fakultas Teknik Setia Chandra Wibawa SPD-MT juga turut menyampaikan bahwa kompresi multimedia menjadi suatu disiplin ilmu yang dapat diaplikasikan pada seluruh aspek kehidupan. Menurutnya, ilmu kompresi multimedia dapat membawa keuntungan berupa manfaat besar yang diperoleh. Salah satunya yaitu menghadirkan inovasi produk teknologi yang mampu menjawab permasalahan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga para mahasiswa prodi Teknik Informatika mendapatkan bekal kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan. Harapan ke depan, mahasiswa dapat melahirkan inovasi baru di dunia teknologi informasi sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. Di kesempatan yang sama, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik UNESA, Dr. Edi Sulistyo MPD menyampaikan, tema webinar relevan dengan dinamika tren industri saat ini dan tantangannya di dunia industri. Melalui webinar yang digelar, diharapkan dapat menjadi sarana untuk membentuk employee ability skills mahasiswa, serta menjadi bekal yang mumpuni sebelum mahasiswa dapat terjun langsung berkarir di dunia industri. Berbagai disiplin bidang ilmu yang dipelajari seperti pada topik pembahasan webinar merupakan upaya meningkatkan kompetensi mahasiswa, utamanya dalam menyelesaikan masalah secara kompleks, termasuk menggunakan teknologi informasi, sehingga tidak terjadi adanya penyalahgunaan teknologi di masa yang akan datang. Dari Surabaya, Tim Liputan KCTV melaporkan. Dalam rangka refleksi akhir tahun 2021, Lab School UNESA menyongsong program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta mendukung upaya UNESA menuju PTNBH, gelar pertemuan bersama di Gedung LP3 UNESA. Menjelang akhir tahun, Yayasan Dharma Wanita Persatuan UNESA menggelar refleksi akhir tahun Lab School UNESA, menyongsong Merdeka Belajar dan UNESA PTNBH pada Kamis 30 Desember 2021 di Gedung LP3 UNESA, lantai 9, Kampus UNESA Lidawetan, Surabaya. Acara dihadiri oleh Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, beserta Wakil Rektor, pimpinan Lembaga Selingkung UNESA, dan para tamu undangan, diantaranya kepala sekolah dan para pengajar Lab School UNESA dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Dalam sambutannya, Cak Hasan Sapan Akrab Rektor UNESA mengatakan bahwa akan ada evaluasi dan penyusunan rencana strategis untuk peningkatan kualitas pendidikan Lab School UNESA. Sehingga harapannya melalui refleksi ini kita introspeksi diri, harus menyiapkan diri untuk lebih baik lagi ke depan, berani berkreasi, berinovasi agar Lab School ke depan lebih baik. Jadi hari ini adalah bagian untuk menghimpun berbagai masukan dari teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, apa yang harus kita lakukan ke depan. Sehingga Lab School menjadi salah satu lembaga yang menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain bahwa ini adalah sekolah terbaik, ya, sekolah-sekolah yang inovasi, sekolah-sekolah yang selalu ya mengembangkan berbagai kreativitas pembelajaran ada di Lab School UNESA. Dalam acara ini, Cak Hasan mengajak para wakil rektor untuk langsung menyapa dan berbagi kisah dengan para tamu undangan. Suasana semakin hangat ketika tanya jawab juga langsung dibawakan oleh Cak Hasan. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Agreement yang sebelumnya juga mendapatkan sambutan hangat dari Ketua Yayasan Dharma Wanita Persatuan UNESA, Dr. Anda Hajah Endah Purnamawati Nur Hasan, MPD, dan Ketua LP3 UNESA, Dr. Bahtiar Saiful Bahri, MPD. Jadi untuk mempersiapkan insan atau semua guru lembaga di selingkung Lab School UNESA ini harus ada wawasan-wawasan baru yang nanti akan kami minta Pak Bahtiar untuk ikut membantu mendongkrak Lab School agar bisa mengikuti perkembangan yang UNESA itu satu langkah di depan. Jadi saya harapkan Lab School itu nanti juga akan seperti itu. Sudah dituangkan dalam MOU itu ada dua hal, yaitu tentang pengembangan kurikulum dan semua bidang pengabdian masyarakat
serta pembelajaran yang akan ditingkatkan. Evaluasinya, strateginya, perencanaannya, itu semua akan kami kerjakan. Kegiatan refleksi akhir tahun Lab School UNESA ini menjadi agenda rutin tahunan yang sangat dinanti oleh para pengajar Lab School UNESA untuk bertemu langsung dengan para pimpinan di lingkung UNESA dan menjadi ajang silaturahmi bagi semua pihak. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Faisal Aditya melaporkan. LPPM UNESA gelar webinar sosialisasi panduan penelitian dan PKM dana DRTPM 2022 serta pengusulan proposal melalui Simlitapmas. Selain itu, webinar ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dosen menulis proposal DRTPM dan mendaftarkan karyanya. Universitas Negeri Surabaya UNESA melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat gelar webinar sosialisasi panduan penelitian dan PKM dana di RTPM 2022 serta pengusulan proposal melalui Simlitapmas pada Selasa 4 Januari 2022. Turut bergabung secara online Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Profesor Dr. Darni M. Hum, beserta Sekretaris LPPM UNESA, Kepala dan Sekretaris Pusat Riset dan Penguatan Inovasi LPPM UNESA, Kepala dan Sekretaris Pusat PKM dan Pemasaran Iptek UNESA, dan para peserta di lingkung UNESA. Narasumber yang dihadirkan dalam webinar diantaranya Profesor Dr. Saryono MSI dari Universitas Riau, Profesor Dr. Okit Parama AMS dari Universitas 11 Maret, Dr. Kahar Muzakar dari Universitas Jember. Webinar dilaksanakan dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore melalui Zoom dan live YouTube official UNESA. Dalam sambutannya, Ketua LPPM UNESA menyampaikan jika kegiatan yang dilaksanakan sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Sosialisasi dan penerimaan proposal diadakan di awal tahun 2022. Fokus panduan penelitian kali ini ditekankan pada akademik karena sebagian besar prodi akademik yang ada di UNESA. Kegiatan yang dilaksanakan kali ini merupakan yang kedua untuk sosialisasi menyambut penerimaan proposal 2022. Tujuan dari sosialisasi agar dosen di lingkung UNESA semakin bersemangat menulis proposal di RTPM dan mendaftarkan karyanya. Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD menambahkan, dengan digelarnya sosialisasi ini, harapannya bisa memotivasi para dosen dan tendik serta membawa perubahan yang lebih baik terkait pengabdian kepada UNESA dan masyarakat. Webinar berlangsung secara tertib dan diwarnai pertanyaan dari para peserta saat sesi tanya-jawab dibuka. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, laporan webinar LPPM tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya, untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya, Mufti Alfarobi. Tetap sehat. Sampai jumpa.